Om Swastiastu, Om Awigamastu Namo Sidam. Salam Rahayu, salam sehat selalu. Assalamualaikum, salam Namo Buddhaya buat para sahabat seluruh Nusantara, para subscriber dimanapun berada. Kembali kali ini saya kembali ke habitat saya ya. Maksudnya ke habitat saya kembali dalam tema channel YouTube saya, mau berbagi sharing di seputaran dunia spiritual, pusaka alam, pusaka bertuah, dan lain sebagainya. Terima kasih yang sudah selalu menonton video-video saya. Semoga selalu di bawah perlindungan Yang Maha Kuasa. Dan tak lupa pula mohon maaf jika ada salah kata di video-video yang sudah saya unggah. Ya, sebelum saya lanjutkan, Rahajeng Nyangre Rahina Purnama ketiga buat semeton umat sedharma di seluruh Bali juga Nusantara yang merayakan. Semoga asung wara kertanugraha kita semua selalu diberikan penugrahan, keselamatan, kesehatan, ketenangan, dihindarkan dari segala mara bahaya, dijauhkan daripada mara bahaya, didekatkan selalu dengan orang-orang baik, dijauhkan dengan orang-orang jahat. Om Lokah Samata Sugino Bawantu. Semoga semua makhluk saudara-saudara, para subscriber, juga yang baru hadir berbahagia. Oke, kali ini tema yang saya bawakan adalah tentang balian atau dukun. Ya, jadi di video yang sudah saya unggah itu apa itu balian, apa itu dukun. Jadi karena banyak ada komentar, saya kembali ulas, kemudian dihubungkan dengan yang sekarang yang lagi mungkin lagi bisa dibilang lagi viral ya, antara dukun, trik, dan pesulap, begitu kira-kira ya. Jadi dari sudut pandang kami, dari sudut pandang saya dari Ganumai Channel, jadi kembali bahwa balian itu adalah seseorang yang mempunyai kelebihan tersendiri untuk menolong sesama, begitu ya. Jadi kelebihan itu bisa kekuatan supranatural atau kelebihan skill teknik ya, bisa itu untuk menolong orang dalam menyembuhkan penyakit alternatif. Artinya penyakit yang sifatnya alternatif setelah dibawa ke medis tidak sembuh, tapi ada pengobatan alternatif yang bisa memberikan kesembuhan, begitu ya. Jadi balian atau dukun itu sebenarnya orang yang mempunyai kelebihan, baik kelebihan secara penugrahan kalau di Bali, artinya kayak indigo, kekuatan supranatural, juga kelebihan skill yang dia miliki dalam hal pengobatan. Ya, misalkan ahli dalam bidang anatomi tubuh, ahli dalam bidang akupresur, akupuntur, pijat, memijat, dan lain sebagainya, itu juga merupakan kita sebut balian atau dukun. Makanya ada dukun pijat ya. Jadi jauh daripada konsep yang mungkin banyak bilang kalau balian itu sakti ya. Sebenarnya nggak ada yang sakti manusia itu ya. Sakti itu bentuknya penugrahan. Ya, semua orang sakti ya. Sakti dalam bentuk ketika kita meyakini kekuatan Yang Maha Kuasa ya. Jadi semua di atas segala-galanya adalah beliau yang di atas sana gitu ya. Jadi menurut saya sakti itu adalah ibu ya, ibu.
Kenapa? Sama seperti Dewa Siwa saktinya Dewi Parwati begitu ya. Tanpa restu seorang ibu, artinya kekuatan itu tak ada gunanya begitu kira-kira menurut versi saya. Mohon maaf para master, hanya sebuah sharing berbagi dalam studi banding istilahnya tentang balian ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya bukan balian ya, saya ya bisa dibilang juga balian, tergantung orang yang menyebutnya gitu ya, karena saya suka menolong begitu ya. Saya suka menolong dengan teknik pijat, dengan teknik pranayama, karena saya suka dengan yoga. Saya kebetulan profesi saya adalah memijat, mengisi yoga dan lain sebagainya. Terkadang ada yang memerlukan, saya bantu sebisa yang saya bantu. Namun kembali seperti dalam konsep yang sudah saya ungkapkan di video sebelumnya, balian itu punya kode etik tersendiri ya. Jadi begitu ya. Ketika kita memiliki kelebihan, ada sesuatu yang kita tahu, ada sesuatu yang dikasih tahu oleh beliau, namun tidak boleh kita kasih tahu kepada pasien agar jangan sampai menimbulkan masalah baru. Begitu ya kira-kira. Ada sesuatu yang mesti kita harus kasih tahu, dan ada sesuatu yang kita tahu namun nggak boleh kita kasih tahu. Contohnya simpel saja. Ketika ada orang yang mempercayai kemampuan kita memohon petunjuk atas apa yang dia alami sakitnya, ya misal saja, tanda kutip misal saja, orang itu sakitnya karena non medis ya, ada santet dan lain sebagainya, ada desti, ada bikinan orang. Kemudian orang itu kita tahu melalui petunjuk beliau, itu tidak usah kita kasih tahu, cukup kita kasih obat. Bila bertanya, tak usah dijawab, bilang saja udah, yang penting sembuh ya. Begitulah kode etik seorang balian agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Cukup kita aja dengan beliau yang di atas sana mengetahuinya begitu ya. Jadi kemudian balian sekarang lagi ya gimana ya, kayaknya kalau di Nusantara itu tanda kutip itu banyak dibilang penipu ya, penipu, trik dan lain sebagainya ya. Sebenarnya apapun profesinya, orang yang mempunyai karakter penipu itu pasti ada di setiap profesi-profesi tersebut ya. Apalagi balian itu ya. Jadi ada. Jadi kalau itu konsepnya oknum ya. Jadi tidak semua balian begitu. Seperti yang diungkapkan oleh pesulap merah di sana itu ya, artinya bilang kebanyakan balian itu istilahnya pakai trik. Sebenarnya sih benar ya, itu benar. Kalau semua balian itu penipu, itu salah. Sebagian besar balian atau dukun itu pakai trik, benar. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, baik itu jenis pengobatan, sebenarnya itu butuh trik. Trik yang tujuannya untuk positif, bukan trik yang mengarah penipuan begitu ya. Misal saja begini, misal saja seperti tadi trik, kita tahu tetapi tidak boleh mengasih tahu biar tidak terjadi polemik masalah baru. Kemudian yang kedua ya, misalkan triknya adalah ketika kita mengetahui bahwa itu penyakitnya parah, kita tidak boleh juga wah ini begini parah ini, jangan. Justru kita berbohong, trik berbohong agar dia mempunyai keyakinan untuk sembuh walaupun kita tahu itu sakitnya parah. Jadi kita berusaha memberikan, oh ini begini, itu juga namanya trik ya. Kemudian ada balian yang menggunakan pijat, memijat di daerah tertentu untuk mengeluarkan penyakit, itu juga trik ataukah trik daripada. Ada juga yang menggunakan media hipnotis, yang kerennya namanya kalau di dunia yoga hipnoterapi. Hipnotis kalau digunakan untuk pengobatan, hipnoterapi itu juga trik mensugesti pikiran agar dia bisa menangkap energi positif dan energi negatif keluar dalam tubuhnya. Dia yakin dengan apa yang kita ucapkan dengan sugesti, dengan hipnoterapi, maka si pasien pun akan sembuh.
Jadi tergantung dari sudut mana kita menilai, tergantung dari sudut mana kita memakai sebuah trik itu. Makanya seorang pelayan, seorang penolong itu sebenarnya tidak semuanya juga sempurna. Maka doa dari beliau, kekuatan dari beliau itu untuk memberikan hati kita itu kuat untuk satu hal yang paling susah itu adalah keikhlasan, begitu ya. Jadi saya sih kurang setuju dari Gana Baik Channel, kurang setuju kalau seandainya ada ya mungkin dari pihak pesulap atau apa membilang kalau dukun itu kebanyakan penipu atau trik ya. Jadi tidak semua begitu ya. Kemudian ada beberapa dukun atau kalian yang mungkin memiliki trik-trik sulap itu hanyalah sebagai sebuah hiburan mungkin ya. Jadi kita pandang sebuah hiburan. Kalau trik-trik itu dibongkar berarti bukan hiburan lagi. Karena hiburan itu kalau diketahui rahasianya kan bukan hiburan lagi, begitu ya. Namun ada trik-trik yang ilmu kebal menggunakan trik, namun ada juga ilmu kebal yang sudah warisan leluhur Nusantara, yang memang ada, itu nyata, bukan tidak ada. Itu sifatnya kepercayaan kekuatan alam. Ada berbentuk mustika atau batu yang memiliki kodam di saat dibawa, kemudian berdoa kepada sang leluhur atau Tuhan Yang Maha, maka akan diberikan kekuatan kebal. Kebal dari senjata, kebal kulit, bukan kebal tulang. Ya. Namun itu terkadang tidak bisa dibuktikan kepada publik atau semua orang. Terkadang ya, namun bisa saja ya, tergantung Tuhan. Karena apa? Kekuatan daripada beliau diberikan pada seseorang berbentuk mustika itu biasanya kebanyakan tidak boleh dipamerkan, dipublikasikan. Ketika dipublikasikan, terkadang beliau tidak akan memberikan kekuatan untuk kekebalan. Itu sifatnya refleks. Ketika orang itu membawa, tiba-tiba dia diserang, ditembak atau apa, seketika kemujizatan itu ada. Biasanya seperti itu yang saya tahu. Mohon maaf para master, para sedulur, para guru semua ya. Kemudian ada yang berbentuk bikinan, kekuatan daripada mustika itu dikumpulkan. Ada juga kekuatan dari leluhurnya yang sudah memberikan kekuatan berupa cakra dalam tubuhnya. Kemudian ada juga upacara tradisi leluhur yang sifatnya bisa memberikan kekebalan di saat upacara itu. Misal kalau di Bali tradisi ngurak pakai keris. Kemudian kalau di Jawa itu ada tradisi di Banten ya, Reog Ponorogo. Ya, mungkin itu tidak pakai trik. Ada amalan-amalan khusus dari berbagai paguyuban, mantra-mantra khusus. Dan ada juga tradisi-tradisi penugrahan yang diberikan Tuhan. Ketika ada upacara itu, para asisten-asisten dari beliau, kalau di Bali percaya begitu, akan memberikan kodam kepada sang penari seperti ngurek, seperti Reog Ponorogo. Maka dalam ruang lingkup upacara ataukah pergelaran itu yang sifatnya untuk melestarikan tradisi adat leluhur Nusantara, itu akan diberikan kekebalan. Ya, jadi ada juga di satu sisi yang membuat konten ataukah hiburan yang sifatnya menghibur, ya itu pakai trik. Itu sah-sah saja. Yang pakai trik begitu sebenarnya tak usah dibongkar. Karena apa? Kalau diketahui trik dan rahasianya, jadi sifatnya bukan hiburan lagi. Yang menjadi hiburan tetaplah menjadi hiburan. Kita nikmati, kita menghormati keanekaragaman. Perbedaan itu indah. Karena di Nusantara juga ada berbagai tradisi-tradisi. Perbedaan itu menjadi satu dalam Bhinneka Tunggal Ika Nusantara. Jadi menurut saya ya, yang menjadi trik lah biarlah menjadi trik, sebuah hiburan. Yang menjadi tradisi biarlah menjadi tradisi, lestari tradisi Nusantara. Dan satu hal, saya tidak setuju kalau semua yang ada ilmu kebal, ilmu lain sebagainya, itu semua dibilang trik
saya kurang setuju. Karena apa? Ada beberapa yang memang memiliki ilmu kebal, baik itu dari pusaka yang berkodam, baik itu dari amalan-amalan, baik itu dari kekuatan Tuhan leluhur di saat ada pergelaran upacara-upacara tertentu. Karena itu banyak ada pembuktian saat banyak orang melihat. Jadi tidak ada trik ya. Ada juga yang pakai trik, ada yang asli gitu ya. Jadi tidak semua itu pakai trik gitu. Itu pun kalau pakai trik nggak sembarang orang, dia harus melalui pembelajaran dulu, karena trik itu juga berbahaya kalau nggak bisa mahir, bisa membahayakan gitu ya. Jadi yang sudah pakai trik tetaplah jalankan sebagai hiburan. Yang menjadi rahasia Tuhan, baik itu pusaka yang memberikan sesuatu namanya taksu, biarlah menjadi sebuah kekuatan daripada keanekaragaman tradisi Nusantara. Mari kita saling mengisi, mari kita saling merangkul satu sama lain, baik itu sebagai pelayan umat, baik itu sebagai penolong, dukun, spiritualis, ataupun di dunia hiburan, di dunia media sosial yang sifatnya menghibur, baik itu trik kecepatan tangan, pesulap dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah keanekaragaman Nusantara yang perlu kita banggakan. Yang menjadi trik tetaplah menjadi trik, jangan dibongkar. Yang menjadi tradisi kental adat Nusantara, mari kita lestarikan, karena itu warisan daripada Hyang Sabdo Palon, warisan leluhur Nusantara. Karena bangsa yang besar, masyarakat yang mulia, kita hidup di tanah pertiwi Nusantara adalah jiwa-jiwa yang menghormati keberadaan kepercayaan para leluhur kita terdahulu. Bukankah kepercayaan leluhur Nusantara kita dulu percaya dengan adanya kekuatan alam lain, kekuatan leluhur, pusaka dan lain sebagainya dalam bentuk animisme dan dinamisme. Ya, jadi begitu kira-kira. Mohon maaf, bukan maksud menggurui, bukan maksud memojokkan ataukah lain sebagainya ya. Jadi intinya di sini kita semua berbangga dengan penuh keanekaragaman. Saya dari Bali, dari Gandamai Channel. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, sedikit bisa menjadi sebuah edukasi bagi teman-teman, saudara-saudara semua, para sahabat sedulurku semeton Nyamo Bali, dan para subscriber yang ada di Gandamai Channel ataupun yang baru hadir. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata, mari kita berbagi. Yang punya unek-unek silakan tulis di kolom komentar. Jika saya bisa menjawab dengan apa yang saya tahu, saya akan jawab. Jika aku kurang mungkin bisa menjawab, mungkin teman-teman yang lain yang ada di subscriber bisa tolong bantu menjawab. Kita sharing, kita saling mengisi, karena nggak ada manusia yang sakti, karena nggak ada manusia yang paling mahir, tak ada manusia yang paling hebat. Sakti, mahir dan hebat adalah semua kekuasaan yang maha kuasa. Semasih kita diberikan napas, apa yang kita miliki kita bagikan, berguna dan bermanfaat buat banyak orang, mengedukasi buat banyak orang. Sebenarnya itulah sakti yang paling utama. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Parama Sandi. Wassalamualaikum dan Om Santi Santi Santi. Salam Rahayu, sahabat seluruh Nusantara.